Menurut lo, Arije akan mampu membantu lo belajar melukis nggak? Pasti menurut gua iya. Kalau dari teknik sebenarnya gue pede dia itu sudah punya basicnya, dan itu kayak buat lanjut mau ngelukis mau diseriusin pun gue yakin dia bisa. Tapi waktu kemarin dia nyoba dari pertanyaan-pertanyaannya, terus dari cara dia ngeblok gambar dan kawan-kawan, itu tuh dia sendiri gitu yang ngebatasin buat takut salah, takut apa namanya nggak mirip gitu. Sabar. And I got green. Oke, Ari Sensei. Pergi kamu dari sini. Saya ingin bisa melukis biar diidamkan oleh para wanita Sensei. Seperti situ, sebagaimana wanita-wanita mengidamkan Sensei. Arahnya ke situ goblok. Ininya dulu Wing, kalau yang gue tahu ya, kan gue juga bukan profesional sebenarnya. Tapi kayak basic yang lu punya lu kasih tahu dulu. Jadi nanti kalaupun gue ngajarin tuh startnya udah langsung yang lu butuh doang aja. Karena kan pasti kan menggambar lu udah bisa karena udah punya basicnya di kuliah. Cat-cat kayak gini kan sebenarnya jenisnya juga lu udah tahu kan pasti. Sudah. Cat akrilik kah, cat minyak kah, atau Cat air, alkohol, kayak varnish gitu tahu kan? Itu nggak tahu tuh. Oh ya udah, berarti sebenarnya tinggal kayak secara teknis aplikasinya kayak misalnya kanvas tuh awalnya diapain dulu. Iya, mungkin Terus penerapan apa itunya. layer satunya apa itunya doang kali ya. Kalau menggambarnya mah sebenarnya bisa kan? Betul, bisa. Ya udah, kita start dari situ berarti. Boleh, berarti dari sketsa dulu atau dari apa dulu nih? Kanvasnya dulu. Oh, kanvasnya dulu ya? Mana? Lu mau melukis di atas apa? Iya, sama. Gue juga mas. Mungkin kita langsung melukis aja. Mas. Awal mulai kan gue ajarin dia bikin kanvas, terus gitu. Niat gue kayak biar lu tahu prosesnya tuh tidak sederhana, biar lu tahu apa namanya kayak nantinya ketika lu menggores itu lu lebih memaknai gitu loh. Jadi nggak kayak gambar aja ternyata gue salah, ternyata malah kayak mendingin dibuat gampang aja biar dia nggak ada pressure dan beban gitu. Ini kan belum rata lah bisa dibilang, ini cuman awalan doang. Jadi lu harus kasih cat dasar lagi. Dasar, oke. Nah sekarang pakein cat dasar lagi. Silakan. Oke, sudah kering? Sudah Dicek? Sensei. Ya, selanjutnya kita amplas. Gak usah sampai halus banget kayak licin sampai glossy gitu. Yang penting nanti pas ngos kayak lembut gitu. Oke. Sebenarnya ini juga preferensi sih, kayak ada beberapa yang nggak suka sama tekstur halus. Lu termasuk yang nggak tahu ya. Saya belum pernah. Jadi kita coba yang halus. Biasanya orang suka yang halus karena enak nanti nguasnya tuh lembut. Oke, saya pikir saya sudah. Oke, selanjutnya kanvas sudah siap. Terus gua nggak tahu teknik lu tuh akan lebih nyaman mana, karena beda orang biasanya beda pendekatan. Ada yang sukanya di sketsa dulu, nentuin dulu kayak bagian sini gua mau gambar kebo, sini mau lampu gitu. Ada juga yang emang ngelukis cuman buat kayak nyalurin emosi doang. Atau lu gambar lu kayak apa sih? Gue coba lihat dong. Aduh, ada contoh gak? ada sih, tapi itu gambarnya di iPad bukan di beginian. Sebenarnya gue awal mula alasan gue menggambar-gambar ini adalah gue pengen menggambar atau pengen mendokumentasikan diri gue dengan kucing gue dengan cara yang lain gitu. Karena sebelumnya gue cuma motret-motret doang, terus gue pengen mencoba menggambar diri gue dan kucing gue gitu. Dan karena kita punya kesamaan nih, sama-sama suka tidur siang, jadinya gue ngegambar diri gue dan kucing gue sedang tidur siang gitu di rumput. Ya jadi selama ini gambar yang saya lakukan itu random Sensei.
Cuman ya begini-gini saja gitu. Bagus Saya gambarnya juga lagi, bingung. kau usah diajarin lah. Cuma kan kalau di iPad 2 sentuhan Ctrl Z ya, Oh, kan iya, nggak benar. bisa gitu. Nah itu bener. Itu betul. Beberapa warna itu ada yang susah ditiban. Contoh misalnya biru lu tiban merah, itu susah. Merah sama orange itu paling susah kalau ditaruh di atas. Jadi misalnya sebelumnya lu kasih background rumput nih, habis itu kan baju kuning tuh. Iya, baju kuning. Jadi pas lu gambar si baju itu rumputnya tuh masih nyeplak gitu loh. Oh, oke. Harus tebel banget. Terus dan itu agak susah. Jadi kalau mau emang apa namanya justru dianya duluan. Oh, Jadi walaupun di gambar ini apa namanya dia itu letaknya layer atas gitu ya. Tapi kalau misalnya lu ngelukis, mungkin perhatiin warnanya yang mau lu jadiin tuh apa. Kalau misalnya kayak orange gitu-gitu tuh mending kalau saran gue ya, mending duluan. Karena kalau nimpa tuh agak susah. bulu-bulunya copot nih. Jujur kalau gua menggambar ini nih karena belum berani bilang melukis. Menggambar di kanvas ini tuh jadi apa ya? Kayak terapi emosi lah. Oh, Karena nggak boleh. Kayak lu tadi masangnya nggak boleh gerasa-gerusuk kan. Nunggu kering, ngamplas juga nggak boleh yang kayak gini-gini terlalu harus rata gitu. Jadi gue pakai ini tuh buat medium latihan sabar. Kalau lu ngelihat teknik gue agak sembarangan ya karena itu yang nyaman buat gue gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya lu mau di sketsa dulu boleh, lu mau pakai masking tape juga ada, atau mau di spidol dulu boleh, atau mau biasanya orang apa ya yang baru pertama mulai gitu pakai ini sebenarnya. Jadi kayak ya udah ininya ditaruh sini dulu, nanti dia dicampur-campur baru ke kanvas. Kalau gue lebih suka nyampurnya di sini. lu biasanya buat melatih insting lu dalam menggambar suka bikin WIP gitu nggak sih, Mas? Mungkin beda orang beda tujuannya. Kalau yang serius gitu, kalau gue kan nggak serius. Kalau yang serius mungkin kayak dia pengen ada target untuk pencapaian tertentu, misalnya oh gue mau mencapai titik teknik tertentu, atau gue harus 3 kali lipat lebih baik dari tahun ini misalnya. Ada kayak gitunya, mungkin dia bakal ngelakuin step-step kayak gitu kali ya. Kalau gue kan balik lagi tadi emang fungsinya buat nyenengin batin doang. Jadi berarti kan ngelukisnya kalau batinnya lagi kenapa-napa. Oh, oke. Kalau nggak kenapa-napa ya udah. Atau kayak lagi pengen dapet gitu. Anjing kalau gue ngomongin tuh kayak sok banget gitu. Tapi kayak kalau momennya lagi enak tuh ya dilakukan. Tapi kalau enggak ya udah. Dari pertanyaan-pertanyaannya, terus dari cara dia ngeblok gambar dan kawan-kawan, itu tuh dia sendiri gitu yang ngebatasin buat takut salah, takut nggak mirip gitu. Itu sih yang kebanyakan orang menanamkan ekspektasi di kepalanya tuh takut nggak mirip gitu. Padahal kan lukisan emang tidak harus mirip. Yang penting lu suka. Di gue tadi menggambarkan warna kuning dan warna biru supaya gue mendapatkan warna hijau. Hari sudah berganti, buat FYI aja. Sebenarnya tidak ada, kembali lagi ya, melukis itu bebas. Takut gue prank, gue semalam mikirin ya ini kalau ditonton sama pelukis beneran gue gimana ya. Tapi nggak apa, melukis itu adalah hak semua orang. Jadi kalau gue, karena berhubung guru lu yang sekarang adanya ini, jadi lu mengikuti cara gue biasanya memang ngelukis tuh nggak sekali jalan kelar gitu loh. Biasanya yang anggapannya kalau di Photoshop mah ini layer satunya gitu, layer satu udah kering baru ditimpa lagi supaya pas waktu ditimpa tuh yang cat lamanya nggak ngikut. Kemarin kan pasti misalnya lu lagi ngecatin ini, pas ngecatin ini jadi ini harusnya lu niatnya putih pasti kan, Krem-krem enggak gitu lah. jadi hijau kan. Nah, itu karena yang ini belum kering. Jadi sekarang bisa kita lanjutin. Nah mungkin kemarin gue udah merhatiin nih cara lu menguaskan gitu lah ya, menggoreskan kuas. Dan menurut gua mungkin kalau boleh dikoreksi itu
kayak tingkat kekentalannya tuh belum pas gitu. Lu belum bisa ngerasain kayak sebenarnya bebas aja mau encer boleh, mau kental banget juga boleh, tapi kayak yang penting lu nya sadar gitu. Oh, gue lagi pengen kental banget biar timbul gitu. Ya boleh. Atau gue pengen encer biar ada tetesannya gitu. Kalau memang lu pengen ada. Ini gue yakin lu nggak pengen ada kan. Tapi ada. Itu kan berarti nggak sadar apa namanya? Karena ya apa ya? Bukan kesalahan sih, tapi kayak nggak sengaja kan. Sedangkan kan kalau lagi belajar kita pengen apa yang di kepala harusnya sama yang di sini. Nah, buat sekarang mungkin coba kita ini nanti aja gue terusin, kita fokus ke yang sini dulu. Kita coba kayak nyampurin catnya, kayak tingkat kekentalan tuh yang pas tuh seberapa sih biar waktu digores itu dia nggak bleber, dia nggak ini kalau ini kekeringan nih biasanya kayak gini. Ini justru kurang air, ini kebanyakan air. Hari kedua pas gue komentarin kayak lu jangan terlalu fokus buat apa namanya bikin pagar apa segala macam itu, coba justru latihan untuk berdialog. Ini sok dalam banget sih, tapi gue nggak nemu bahasa lain yang bisa mentranslate kegiatan itu gitu, si dialog antar yang menggambar dan objek yang sedang dibuat gambarnya itu kan ada prosesnya, ada waktunya. Dari yang tadinya kosong melompong, terus lu coba respon 1, terus lu pancing lagi kepala lu buat ngebayangin, terus lu respon lagi 2, itu kan terus-terusan. Nah, proses itu yang mungkin belum disadari Erwin di hari pertama. Nah, di hari kedua mulai tuh. Jadi gue mencoba melukis dengan pola hashtag ya. Jadi garis membentuk hashtag gitu. So, gue achieve yang pengen gue dapatkan adalah ini terlihat seperti kotak-kotak kayak gini loh. Walaupun beda banget ya sama yang gue buat di iPad. Ya, gue mau mencoba biar nggak sama persis lah. Jadi kayak ada pola-pola warna yang belum ada di sini, gue terapkan di sini supaya bisa lebih hidup seperti gambar-gambarnya Sensei Ari. Masih basah. Tegakuin kayak Ari. Ya lu ceritain dulu aja kayak apa namanya yang mau lu ceritakan dari lukisan ini tuh apa? Sebenarnya jadi kalau mungkin menceritakan apa yang terjadi, gue nggak tahu apa yang terjadi. Kemarin kan lu bermula dari kisah kucing dan dirimu. Betul. Dan dari situ gue mengelaborasi gambarnya menjadi lebih jauh lagi loh. Jadi nggak sama jauh apa yang gue buat di Procreate gitu. Dan ini sangat-sangat jauh kan. Gue mencoba menanamkan apa yang lu katakan sih, Mas. Yang kayak gue salah nanamin sesuatu. Yang lu katakan bahwa Canva apa sih melukis itu TikTok gitu loh. Respon. Iya, Saling merespon antara lu dan pelaku dan ininya lah, dan objek lukisnya. Dan entah kenapa yang terpantul di benak gua adalah untuk mewarnai gambar ini dengan gaya kotak-kotak gini loh. Jadi garis, terus gua kotakin lagi garis kayak strip plus gitu. Gua nggak tahu ini pun berubah nih, kemarin kan plus semua di sini. Betul. Terus tadi lagi pas di finishing nggak tahu ya dapat wangsitnya apa, garis. Keren. Tapi bagian ini gue suka nih kalau ditutup nih. Bagian ini atas kekeringan ya? Iya. Nih, ini sama ini tuh bagus, lihat deh. Bagus tau. Kenapa bagian situ doang, Mas? Ya nggak tahu, suka gue lah. Gue sukanya yang itu. Mungkin lu merespon pantulan yang lain gitu. Nggak tahu, bagian ini kayak banyak teksturnya aja. Yang ini kan kayak salah. Iya. Gue bingung tadi mau bikin rambut di sebelah sini, cuman kayak ini kayak salah terus jadi naik lah. Lanjutin gitu. terus. Kalau ini kayak dipikirin gitu. Tapi kayaknya pemilihan warna-warna gue di sini tuh ada kaitannya sama dengan gue melihat karya-karya lu di sini gitu loh, Mas. Karena kebetulan lu pakai cat gue sih, Wing. Oh, gitu ya. Adanya itu. Ya, begitu sih. Kalau ini apa nih?
Ini kayak jadi objek utama dari semuanya gitu. Ini jujur gue banyak tidak tahunya mas ketika Menyocol, menorehkan. menoreh apa sih sebutannya berimprovisasi pada kanvas gue. Sebenarnya gue kayaknya ditambahin elemen-elemen keren bagus gitu. Terus gue ngeliat punya lu ada dot-dot-dotnya gitu kan. Terus kayak punya gue kayak kalau misalnya nggak ada dot-dot-dotnya cuma kayak base doang. Jadi gue tambahin dot-dotnya. gitu ya. Ini kan paling mencolok nih. Gue kira ini mata atau apa gitu. Iya, sebenarnya gue bikin kacamata tadi di sini. Cuma salah juga. Menurut lo ini udah selesai? Menurut gue ini udah, dan gue merasa puas sih untuk tahap ini. Nggak tahu kedepannya kalau misalnya dikembangin lagi, gue takutnya malah jadi nggak suka gitu. Keren. Jadi gue berhenti sampai sini. Itu bagus tuh. Apa tuh? Dia nggak emang kan yang tahu lukisan lu selesai atau belum kan cuma lu doang. Oh iya benar. Dan lu tahu kapan itu selesai udah cukup ya cukup udah jangan ditambahin. Ya gue suka aja dia akhirnya ngerasa ini cukup dan puas ya udah cukup dia buat dia sendiri juga kan. Dan gue yakin kalau misalnya dilihat di apa di video yang awal sama yang hasil akhir ini pasti akan lebih berasa hidup yang inilah. Ya coba enggak maksudnya coba aja nih nanti lu ngedit nih pas lu ngedit atau pas penonton nonton lihat bandingin aja ntar mungkin dimunculin aja yang pas awal after. gitu sampai akhirnya kan waktu itu kita ada sesi ngobrol lagi kan abis ngobrol lagi baru dia ngerespon lagi nah lihat deh bedanya kayak apa gitu lama-lama turun nih Iya nih. masih belum selesai berarti lukisannya sampai akhirnya ini kering. Tapi lu puas ya, Win? Gue puas. Maksudnya pede lah untuk dipajang di rumah pun gitu. gue suka sih area ini. Ini kayak belum selesai tapi yang ini udah gitu. Sekarang Pak Ari lah. Ini mah cuma style yang gue biasa lakukan aja, nggak Ada ada. yang mulut aja nggak, Win, dari spesial. lukisan Ari? Gue suka interpretasi Mas Ari terhadap hubungan gue dengan kucing gue yang jadi begini. Kenapa lu merasa hubungan lu benar di sini? Sebenarnya bukan terlihat benar, tapi terlihat menyenangkan gitu loh mas. Memang aslinya menyenangkan, cuman ini jadi makin menyenangkan lagi gitu. Ini di sini ada pesan tersirat yang kemarin Frankie nggak sengaja tangkap. Apa tuh? Coba. Siapa Pesan tahu lu tersirat. nangkap juga. Kalau nangkap juga berarti ya gue masih cetek gitu. Ternyata mudah ditangkap. Pesan tersirat. Hubungan lu dan kucing lu. Mahkota, bukan? Iya itu satu, tapi bukan itu yang kemarin kayak ih Frankie nangkep gitu. Mahkota kan kayak ya lu menjadikan dia raja lu di rumah kan. Gue budak. Iya lu budak dan lu senang dengan hal itu. Maaf, gue nggak lagi. Belum. Kira-kira di sini kondisinya lu dan kucing lu tuh perasaannya apa sih? Ya udah ya, gue jelaskan Gue ya. nggak perlu lagi. Ya berarti kemarin Frankie menangkap. Jadi di sini kan ini lo nih gue gambarkan lu seperti ini dengan apa mimik mukanya tuh bisa dibilang sebenarnya kalau tanpa penjelasan itu agak flat. Maksudnya kalau tanpa penjelasan ya. Tapi kalau gue bantu jelaskan di sini gue bantu dengan ada dua mulut senyum dan sama berut. murung. Jadi kayak dalam sedih ataupun duka lo mau kucing lu. Widih, nggak nangkep loh, tapi mantap. Dalam sedih dan duka lo dengan kucing lo. Kurang lebih begini ya, semoga lo suka ya. Buat Win, Iya, ketimpaan. relate nih chat lu tumpah. Yang gue rasakan adalah, atau gue tangkap adalah, ternyata berkarya tuh nggak harus buru-buru gitu loh mas. Oke. Karena emang buat achieve sesuatu atau emang puas atas sesuatu ada waktunya gitu loh. Dan waktunya itu nggak harus selalu fokus dipakai buat berkaryanya itu. Emang ada waktu nunggu dan waktu nunggu itu bisa untuk memahami proses-proses lain gitu loh. Seperti? Ya Ya apa, kalaupun nggak ada juga nggak usah diada-adain. Iya. Kadang gue juga cuman emang kayak ya udah nunggu kering ya udah tinggal aja gitu. ya maksudnya Nggak harus dipikirin gitu. nggak harus fokus ke karyanya itu loh. Iya, Ketika iya. bikin suatu karya, gimana ya ngomongnya tuh? Ya benar. Jabarin. Nggak harus kayak wah ini nanti akan gue buat pelintiran. Iya. Kayak ya udah emang waktunya nunggu kering ya nunggu kering aja. Ya, dan mungkin nggak semua rencana yang udah ada di awal berakhir seperti apa yang diharapkan gitu. Keren banget gila. Tolong Setelah- ditulis ya. Selalu ada improvisasi untuk akhirnya puas sama karyanya lah gitu. Coba kalau lanjut ngelukis nggak? Mungkin ya, cuman nggak langsung nggak balik ke kanvas aja sih, justru baliknya ke digitalan gitu. Karena mungkin gue nggak selalu punya tempat buat majang ini gitu. Mungkin karena gue ngerasa
setiap berkarya itu emang harus dipamerin ya di sosial media. Jadi gue lebih kecenderungan digital gitu ketimbang yang Karena lu dari awal buat udah kayak ini mau gue taruh di mana gitu ya. ya mungkin itu sih eksibisinya itu yang udah di Iya, gue malah nggak ada lu pikiran itu. tapi mungkin itu salah kali mas, apa persepsi gue dalam berkarya harus selalu dikasih lihat mungkin Ya, jadi ya salah. kalau emang lu pengen mempersembahkan itu untuk orang lain ya nggak apa-apa. Kalau gue kan enggak. Gue nggak mau persembahin buat orang lain. Buat gue aja. Kalau ada orang yang suka, sok dinikmati. Kalau orang nggak suka ya buat gue. Berarti persepsi untuk pamer-pamer karya itu nggak ada salah gitu ya. Pamer mah pamer gue. Nih gue bisa gitu. Kalau ada orang datang lagi gue bisa. Tapi nggak perlu. Gue nggak butuh pengakuannya. Oh, oke. Kalau pamer mah pamer gue. Jadi menurut lo Ari guru yang baik nggak? Capable lah buat ngajar di SMA, SD gitu. Maksudnya buat dasar apa sih belajar basic menurut gua capable lah. Gitu. Iyalah. Kalau buat yang profesional mah gue juga nggak berani, Wing. Gue jujur ngajarin yang beneran step by step itu baru ini. Dan ada ketakutan salah buat ngajarin juga. Jadi, tapi ternyata pas sudah ngeliat hasil akhirnya gitu, justru gue ngerasanya kayak harusnya di-losin aja. Maksudnya ngajarin itu harusnya nggak usah takut salah, tapi kasih aja semua yang lu tahu dan lu punya sih. Masalah ntar orang nerimanya bagus atau enggak, ya itu urusan orang lain akhirnya. Karena kan ya muridnya mau apa enggak.